Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin kami mulai, Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Friderika Widyasari Dewi, yang kami hormati, Ibu Profesor Dr. Murniati Muklisin, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ibu Putri Madarina, Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ibu Mahaning Riana, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, segenap narasumber dan juga moderator kita pada webinar siang hari ini, Ibu Lizky Safrelia dari IRFC Syariah Indonesia, Ibu Nova Diana dari Islamic Financial Planners Association (IFPA), dan Ibu Rida Rosida selaku dosen FPEB Universitas Pendidikan Indonesia, serta yang kami banggakan segenap Ibu Bapak dan rekan-rekan peserta webinar nasional Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) spesial Hari Kartini dengan tema Jumat 25 April 2025 live via Zoom meeting. Acara ini turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank DKI Syariah, PWC, Bank Jago Syariah, Hak Association, dan Alibaba Cloud. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari Jumat ini, di hari yang berkah ini, kita ya, Bapak Ibu mohon maaf karena terlempar dari Zoom. Izin saya lanjutkan, Bapak Ibu. Baik, selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian di webinar nasional Asosiasi Fintech Syariah Indonesia spesial Hari Kartini dengan tema peran perempuan dalam literasi keuangan digital. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya Nada selaku MC yang akan memandu acara pada webinar siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Satu, pembukaan.
2. Sambutan-sambutan. 3. Talk show. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan peraturan webinar pada siang hari ini. 1. Peserta dipersilakan untuk mengganti username Zoom-nya dengan format nama, kemudian perusahaan, bisa asal komunitas ataupun asal daerahnya, kemudian menyalakan kamera dan berpenampilan rapi, menjaga ketertiban dan juga kondusivitas acara, mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, chatbox Zoom, ataupun fitur raise hand dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan. Kemudian, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dapat mengisi link daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan setelah tanya jawab selesai. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ibu Putri Madarina. Pada Ibu Putri Madarina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin konfirmasi suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bu? Oke, baik. Izin melanjutkan ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita hari ini bisa berkumpul di sebuah forum yang sangat istimewa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam akhlak, ilmu dan juga leadership bagi seluruh umat. Izin yang saya hormati Ibu Frederika Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Prof. Dr. Murniati Muhlisin, MACC CFP selaku Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Ibu Mahani Riana selaku Direktur Eksekutif AFSI, dan juga narasumber kita hari ini, Ibu Liski Safrelia dan juga Ibu Nova Diana, serta Ibu Moderator, Ibu Rida Rosida, dan juga seluruh peserta kita ya, perempuan-perempuan hebat pada hari ini, peserta webinar yang saya banggakan. Hari ini kita berkumpul untuk mungkin istilahnya emphasize atau merayakan semangat Hari Kartini. Kita lihat ini adalah sebuah momentum yang bukan hanya mengingatkan kita kepada sejarah perjuangan perempuan Indonesia, tetapi juga menjadi cerminan akan tanggung jawab kita tentunya hari ini seperti itu ya. Kebetulan buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu saya punya di rumah gitu. Jadi ketika ada acara ini saya mulai buka-buka lagi gitu dan teringat ternyata sosok Kartini itu adalah sosok yang humoris. Kita taunya kan beliau sangat berpendidikan tinggi, sangat spiritual, tetapi ternyata beliau juga adalah sosok yang humoris seperti itu. Misalnya contohnya banyak guyonan-guyonan di dalam surat-surat yang beliau tulis, dan juga yang itu poin pertama ya gitu yang saya lihat, oh ternyata sosoknya humoris ya. Lalu yang kedua, ternyata beliau juga punya concern terhadap perkembangan syariah di Indonesia gitu. Nah jadi beliau itu melakukan atau menuliskan gitu ya. Dengan sangat kritis. Kenapa? Mungkin waktu itu kan belum ada ya Al-Quran, belum detail dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak coba translate? Karena buat apa kita baca suatu hal yang kita nggak ngerti gitu. Jadi beliau sangat kritis dan sangat tertarik terhadap Islam seperti itu. Nah, itu poin yang saya lihat juga ya dari sosok beliau, dan mungkin ada satu quote saya ingin mengambil kutipan dari Raden Ajeng Kartini. Sebentar ya, saya baca dulu. There will come a time when everything that is now called impossible will become possible.
Nah, ini, sesuatu yang kita lihat menjadi sangat, relevan pada hari ini ya, karena, mungkin dulu itu kita nggak akan pernah kepikiran bahwa kita ada di posisi sekarang ini gitu. Wanita itu bisa berkarya, bisa memimpin, bahkan bisa jadi inovator dan bagian jadi regulator, dan ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, tentunya ini perjuangannya belum selesai khususnya dalam bidang literasi keuangan, digital syariah seperti itu. Karena kita lihat, menurut survei, 2024 dari OJK bahwa indeks literasi keuangan sebetulnya perempuan sudah cukup baik sekitar 66,75% dan ini sedikit lebih tinggi daripada laki-laki seperti itu. Namun ketika kita bicara lebih spesifik, literasi keuangan syariah nasional ini masih sangat sedikit. Nah, berarti PR kita itu masih cukup panjang seperti itu ya. Nah, di saat yang sama kita lihat juga pelaku UMKM adalah mayoritas perempuan dan UMKM ini menyumbang 60% dari PDB nasional kita. Nah, artinya, pemberdayaan, perempuan di bidang keuangan, digital, keuangan syariah ini akan, berdampak langsung pada kekuatan ekonomi bangsa, apalagi, kita perempuan itu biasanya memegang kendali ya terhadap, keuangan keluarga, pendidikan gitu kan, legacy itu ada di tangan perempuan, seperti itu. Nah, sehingga potensi ini, potensi, kita sebagai perempuan ini tentunya perlu kita terus dukung dengan ekosistem yang, eee mendorong keterlibatan, perempuan lebih aktif, contohnya pada acara hari ini dan, kami dari sisi asosiasi, Fintech Syariah Indonesia tentunya berkomitmen untuk terus, mensupport kegiatan, menyediakan program literasi yang, juga, menjangkau komunitas perempuan dan juga membuka ruang yang lebih besar lagi bagi perempuan sebagai penggerak, ekosistem ini, gitu. Mmm Ibu-ibu sekalian, biasanya bapak ibu ya, kali ini ibu-ibu sekalian, kita perempuan di sini semangat Kartini ini tentunya kita harus jaga gitu ya, karena saya membayangkan kalau misalnya Kartini hidup pada saat, ini, saya yakin beliau juga akan ada di forum ini gitu ya, akan join webinar ini, memberikan kita inspirasi seperti itu. Nah, mari kita jadikan forum ini sebagai ruang belajar, berbagi, dan juga bertumbuh. Tentunya harapan agar perempuan Indonesia semakin memiliki kedaulatan dalam hal ekonomi, kepercayaan diri, dan juga semakin mampu untuk memimpin sebuah perubahan. Seperti itu. Mungkin sekian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara ini tentunya membawa keberkahan dan manfaat yang luas bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Ibu Putri Madarina. Selanjutnya, kita akan menyimak keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Friderika Widyasari Dewi. Kepadanya dipersilakan.
Baik Ibu Bapak dan hadirin sekalian, mohon ditunggu sejenak karena saat ini Ibu Friderika Widyasari Dewi berhalangan hadir, namun beliau telah mengirimkan video tapping berupa keynote speech yang akan beliau sampaikan. Baik, sambil lalu menunggu rekan saya untuk mempersilahkan video Ibu Friderika, mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian boleh nih absen berasal dari daerah mana atau dari komunitas mana nih gitu ya. Ada mungkin yang paling jauh dari Sabang atau mungkin dari Merauke nih ya. Ini ada 95 orang siang-siang begini ya para ibu-ibu mungkin lagi pada rehat gitu ya dari kesibukan mengurus rumah tangga atau lagi ambil waktu di sela-sela kegiatan kuliah atau mengajar atau bekerja gitu ya. Masya Allah ini ada dari Aceh, dari Takengon, oke dari Bandung Selatan. Bandung Selatannya mana nih? Mbak Wanti ya? Ya, ada dari Bekasi, Sumatera Barat, dari Padang, Subang, banyak banget ya, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Oh, Masya Allah, dari Palembang nih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, video tapping Bu Kiki sudah dapat kita simak bersama. Kami persilakan kepada rekan-rekan panitia untuk mulai memutar video beliau. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Murniati Muhlisin, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Bu Putri Madarina dari AFSI juga, para narasumber, Ibu Liski Safrela, Ibu Nova Diana, Ibu Rida, dan tentunya seluruh peserta hadirin seminar yang berbahagia. Tentunya kita semua harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita diperkenankan untuk bisa berkumpul, bertemu dan menghadiri kegiatan hari ini yaitu webinar AFSI spesial Hari Kartini dengan tema Peran Perempuan dalam Literasi Keuangan Digital. Solawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik teladan kita semua dan tentunya kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Masih dalam suasana bulan Syawal 1446 Hijriah, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat sepanjang bulan suci Ramadan dapat terus dilanjutkan dalam mendorong kita untuk memberikan kinerja terbaik, terutama dalam hari ini memperingati Hari Kartini, menjadikan kita perempuan-perempuan yang memberikan terbaik dalam setiap peran yang diberikan kepada kita. Hari Kartini menjadi sebuah momen reflektif yang istimewa bagi kita perempuan Indonesia. Semangat Kartini bukan hanya tentang emansipasi, tetapi terutama juga adalah keberanian untuk bermimpi, untuk belajar, dan juga untuk berperan aktif dalam kemajuan bangsa. Di era digital seperti saat ini, semangat itu tentu saja akan menemukan bentuk baru melalui kontribusi nyata perempuan dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hadirin para peserta webinar yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah memiliki reputasi yang baik
dalam perkembangan ekonomi serta keuangan syariah secara global. Berada di peringkat ketiga dalam Global Islamic Economic Indicator, kita memimpin sektor halal dengan kekuatan di bidang makanan halal dan fashion modest. Dari aspek keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat ketujuh dan menempati posisi 10 besar untuk aspek bank syariah, asuransi syariah, sukuk, dan dana sosial. Adapun dalam konteks nasional, industri jasa keuangan syariah menunjukkan kinerja yang stabil di tengah berbagai tantangan global saat ini, yaitu intermediasi perbankan syariah tumbuh positif dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,17% year on year, dengan dana pihak ketiga tercatat tumbuh sebesar 7,91% year on year pada Februari tahun ini. Di pasar modal juga kita bisa melihat kapitalisasi pasar syariah tercatat sebesar 6.400 triliun pada Maret 2025 dan kontribusi asuransi syariah tumbuh 5,01% dan juga piutang pembiayaan syariah tumbuh 9,98% serta aset P2P lending syariah relatif stabil pada angka 0,16 triliun pada Februari tahun ini. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, meskipun kita memiliki posisi yang sangat baik tadi dan juga kinerja keuangan dan ekonomi syariah terus tumbuh saat ini, tapi kita melihat masih ada tantangan yang harus kita kerjakan bersama yang menjadi PR kita semua, yaitu bagaimana kita melihat kalau data Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan Syariah 2024, indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11% dan indeks inklusi keuangan sebesar 12,88%. Artinya sebetulnya yang memahami tentang keuangan syariah sudah cukup baik ya, hampir 40%, tetapi inklusinya masih 12%. Angka ini sedikit berbanding terbalik dengan kalau kita melihat literasi inklusi secara nasional, di mana secara nasional literasi keuangan adalah 65% dan inklusi keuangan 75%. Tentunya kita melihat masih banyak ruang yang bisa kita kerjakan bersama untuk terus kita tingkatkan bersama-sama literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Bila kita bedah lebih dalam berdasarkan gender, meskipun saat ini tercatat indeks literasi dan inklusi keuangan syariah perempuan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, namun secara umum ya masih terbilang rendah, yaitu sebesar 40% untuk literasi keuangan syariah dan 13% untuk inklusi keuangan syariah. Ayo bersama-sama tentu saja terutama dalam kegiatan hari ini bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi perempuan Indonesia. Nilai indeks literasi dan inklusi keuangan syariah perempuan tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Mengingat peran sentral dari perempuan Indonesia dalam pembangunan Indonesia. Perempuan menjadi penggerak utama perubahan. Di tengah perempuan, ekonomi digital syariah tidak hanya akan tumbuh secara pesat, tetapi juga membawa nilai-nilai lebih baik, nilai luhur, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami secara konsisten terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan. Kami percaya ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, maka akan lahir generasi yang lebih tangguh, keluarga yang lebih sejahtera, dan masyarakat yang lebih adil. Segmen perempuan telah menjadi sasaran prioritas dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK dengan berbagai program, misalnya adalah Si Cantik Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, kemudian berbagai program lainnya menjadi flagship kita dalam program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Indonesia. Upaya peningkatan literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK juga terus disinergikan untuk mendukung misi kebijakan prioritas pemerintah dalam Asta Cita, khususnya terkait Asta Cita nomor 4, yaitu memperkuat pembangunan SDM, pendidikan, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Hadirin yang kami hormati, pemahaman terkait keuangan syariah tentu harus terus ditingkatkan, khususnya di era digital yang penuh disrupsi saat ini. Perkembangan digital yang diadopsi oleh industri jasa keuangan syariah tentu saja selain memberikan manfaat yang luar biasa, juga memiliki risiko inheren yang harus diperhatikan oleh kita semua dalam memanfaatkan produk layanan keuangan. Selain itu, ada juga risiko munculnya oknum yang memanfaatkan perkembangan digital tersebut
untuk melakukan berbagai kejahatan keuangan dan praktek ilegal yang selama ini sangat merugikan masyarakat. Adanya risiko-risiko tersebut semakin menguatkan peran dan tugas mulia dari seorang ibu, juga perempuan dalam melindungi keluarga dan lingkungan sekitarnya dari ancaman atau risiko yang datang di era digital ini dengan terus meningkatkan literasi keuangan syariah. Pada kesempatan yang berharga ini, dapat kami sampaikan juga bahwa kami melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti juga telah menemukan dan menghentikan 1.300 lebih entitas keuangan ilegal yang ini terdiri dari pinjol ilegal dan juga investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kami juga menyampaikan bahwa OJK di November lalu telah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center, di mana masyarakat dapat melaporkan apabila mereka menjadi korban dari scam yang menguras ya rekening mereka. Dan sampai dengan saat ini dapat kami sampaikan bahwa sudah ada lebih dari 90.000 laporan kepada kami dengan jumlah kerugian yang sangat masif ya, hampir 2 triliun rupiah. Dan tentu saja di sini saya sampaikan kembali bahwa peran perempuan sangat penting. Ini Prof. Murniati juga titip kepada seluruh komunitasnya, kepada seluruh anggota pengurus ASI untuk terus memberikan edukasi dan literasi kepada perempuan Indonesia. Karena perempuan kalau di rumah tangga kebanyakan untuk keuangan ya, keuangan rumah tangga biasanya adalah ibu-ibu yang memegang rekening dan sebagainya. Tentu saja dengan mengedukasi perempuan, kita mengequip mereka dengan pengetahuan yang memadai sehingga terhindar dari berbagai kejahatan-kejahatan online ya yang benar-benar merugikan masyarakat saat ini. Ibu Murniati dan seluruh hadirin yang berbahagia, untuk mencapai hasil yang optimal dari upaya peningkatan literasi keuangan syariah pada kaum perempuan, tentu diperlukan kolaborasi dan sinergi yang terus dilakukan, terutama pada hari ini juga kami mengapresiasi AFSI yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Madam Ani dan seluruh komunitas AFSI untuk berbagai inisiatif dan aktivitas yang dilakukan dalam meningkatkan literasi, edukasi, dan juga peningkatan inklusi kepada perempuan Indonesia di keuangan syariah di Indonesia. Sebelum saya sambutan, saya menyampaikan satu quote inspiratif dari Ibu Kartini yang sangat kontekstual dengan tema diskusi kita pada hari ini. Beliau menyampaikan bahwa alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan. Karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Perempuan Indonesia yang bahagia tentunya akan lebih bisa produktif dan juga meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Dan sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Murni dan juga AFSI yang telah menyediakan kesempatan pada hari ini untuk memberikan edukasi kepada perempuan Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Friderika Widyasari Dewi, serta Ibu Fatimah yang telah mendampingi dari OJK. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan karena kita akan melakukan dokumentasi bersama. Silakan Ibu Bapak dan juga rekan-rekan sekalian. Bagi yang tidak berhalangan, boleh menggunakan virtual background yang telah dikirimkan oleh rekan-rekan panitia melalui chatbox Zoom, email, dan juga grup WhatsApp peserta. Baik, di sini ada 3 slide. Saya bantu hitung dari slide pertama. Ibu, Bapak, dan juga rekan-rekan mohon dijaga senyumnya ya, karena kita nggak tahu ada di slide keberapa. Kalau yang mau kasih gaya boleh juga nih, mungkin apa nih gaya andalan ibu-ibu sekalian di sini? Mungkin apa ya? Kalau di keuangan tuh biasanya gaya cuan seperti ini. Atau gaya jempol boleh. Atau kalau sekarang
apa ya, sekarang tuh ini ibu-ibu yang love setengah gini. Oke, boleh silakan ibu-ibu boleh menyiapkan gaya terbaiknya. Untuk slide pertama, saya bantu hitung ya. Mohon dibantu panitia untuk mengambil tangkapan layarnya. Slide pertama, satu, dua, tiga. Baik, untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Dan slide terakhir, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Bapak dan juga hadirin yang telah berkenan untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Ibu Bapak dan juga rekan-rekan peserta, literasi keuangan digital saat ini bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah keharusan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial, pemahaman yang mendalam tentang instrumen dan resiko keuangan digital menjadi hal yang wajib diperhatikan, tak terkecuali bagi kita kaum perempuan. Pada kesempatan kali ini, Afsi dengan bangga mempersembahkan sebuah sesi talk show yang akan mengupas tentang bagaimana sih peran penting perempuan dalam ekosistem keuangan digital dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi saat ini di keuangan digital dengan baik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, nantinya kita akan sama-sama berdiskusi dan belajar dengan para narasumber yang memiliki latar belakang di bidang perencanaan keuangan yang tentunya telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, untuk memandu jalannya sesi talk show nanti dan juga tanya jawab yang akan menarik ini, saya akan menyerahkan kendali acara kepada moderator kita yang kompeten dan inspiratif, Ibu Rida Rosida. Nah, sekilas izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di flyer acara gitu ya, Ibu Rida Rosida saat ini merupakan dosen dari FPEB, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Tadi ibu-ibu yang dari Bandung ya, ini kalau kenal nih nanti ketemu di jalan di Bandung, di Braga atau tempat lain, ketemu Bu Rida nanti boleh mungkin disapa-sapa gitu ya. Nah, beliau juga meraih gelar sarjana dan master di Islamic Banking and Finance di International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan. Beliau telah menerbitkan berbagai karya ilmiah dan juga buku, serta fasih dalam beragam bahasa, selain tiga bahasa utama yang mungkin sedang kita pelajari bersama, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Beliau juga fasih dalam bahasa Urdu dan bahasa Korea. Nah, beliau juga merupakan pengurus di Islamic Financial Planner Association atau IFPA. Beliau juga telah tersertifikasi sebagai Certified Sakinah Finance Trainer, Certified Basic Islamic Economic Trainer International Level, dan juga CIMM dari IRFC Indonesia. Nah, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Rida. Kabar Mbak Nana? Baik, suara saya masuk jelas ya, Bu, di Bu Rida. Ya, alhamdulillah sudah terdengar dengan sangat jelas Mbak. Baik, terima kasih Bu Rida. Ini kita lagi kembaran nih Bu, pakai pink-pink gitu ya. Ini Kartini Masya Allah sekali ya, gitu ya, dengan tema. cocok sekali dengan tema siang hari ini Bu. Iya, iya, iya. Baik, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Bu Rida untuk memandu sesi talk show dan juga tanya jawab bersama nanti dengan narasumber kita, Ibu Lizky Safrelia dan juga Ibu Nova Diana. Kepada Ibu Rida, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Diana selaku Direktur Eksekutif yang kami hormati. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar?
Di kami agak putus-putus, Bu Rida. Mungkin boleh dicoba Baik. kembali. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Mahani Riana, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Yang kami hormati Ibu Putri Madarini, selaku Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri AFSI. Dan juga para narasumber, yaitu Ibu Nova dan juga Ibu Tis dari IARS. Dan juga tentunya para partisipan dari webinar Talk Show AFSI pada hari ini. Selamat siang sekali lagi, dan dengan penuh semangat Hari Kartini yang masih kita rayakan saat ini, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara webinar Talk Show, Special Talk Show Hari Kartini 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dengan tema peran perempuan dalam literasi keuangan digital. Tema ini diangkat sebagai bagian dari komitmen AFSI dalam mendukung peningkatan peran perempuan di sektor ekonomi digital, khususnya dalam menguatkan pemahaman dan keterampilan literasi keuangan digital berbasis nilai-nilai syariah. Dan perkenalkan, saya Rida Rosida yang dalam 1 jam ke depan akan menjadi moderator acara diskusi di siang hari. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Friderika dari OJK dan juga Ibu Madarini dari APSI juga telah menyampaikan terkait isu-isu ya terkait antara lain indeks literasi keuangan perempuan Indonesia yang masih bisa terus ditingkatkan ya. Eh, Ternyata perempuan juga sering menjadi pengelola keuangan dalam rumah tangga maupun pelaku UMKM. Adapun literasi keuangan digital yang mencakup pemahaman atas produk digital, risiko keuangan hingga pelindungan konsumen adalah keterampilan yang krusial yang tentunya perlu dikuasai bukan hanya oleh kaum pria tapi juga oleh kaum perempuan. Yang kita harapkan perempuan tidak hanya menjadi pengguna pasif tapi juga menjadi aktor aktif dalam ekonomi digital. Dan dengan pendekatan berbasis syariah antara lain yang diperkuat oleh AFSI, peluang untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang etis, adil, dan inklusif bagi perempuan semakin terbuka. Dan inilah yang akhirnya kita akan gali dalam acara talk show kita bersama para narasumber hebat kita pada hari ini. Dan di hari ini kita sangat beruntung, Bapak Ibu, karena kita telah kehadiran ya, telah hadir yaitu 2 narasumber yang luar biasa. Namun sebelum diskusi, izinkan saya membacakan profil dari narasumber yang kita eh, sambut ya pada hari ini. Baik, mohon izin mungkin untuk apakah akan ditampilkan oleh Mbak Nani? Oke, baik. Untuk narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Rizky Safrelia Rakiso, SPDI QWP CIMM CPS dari IAFC Indonesia, Syariah Indonesia. Ya, beliau ini adalah salah satu individu yang Masya Allah, yang inovatif dan juga memiliki dedikasi yang tinggi. Dan beliau juga memiliki kesenangan untuk menulis. Moto hidup beliau yaitu hidup tak boleh sederhana, hidup haruslah istimewa. Yang boleh sederhana hanyalah gaya hidupnya. Wah, luar biasa ini motonya Islamic Financial Planner sekali ya Bu ya, perencana keuangan. Adapun untuk latar belakang pendidikan beliau yaitu beliau telah menempuh D3 Politeknik APP dan juga S1 PAI dari UIA ya. Dan beliau saat ini juga profesi beliau saat ini adalah direktur dari PT Smart Mom Plus Inspirasi Indonesia dan juga ketua Yayasan Sahabat Alunan Ilmu dan juga founder TPK Alunan Ilmu dan masih banyak lagi dan juga aktif ya. Beliau juga aktif di akun YouTube dan juga Instagram beliau yaitu Sketsa Bunda, keluarga Bunda TKIT Alunan Ilmu ya. Dan sebagaimana kita tahu ya beliau karena dari IRFC ya, dari IRFC Indonesia tentunya beliau adalah perencana keuangan yang juga sangat aktif ya di tanah air diantaranya. Oke, mungkin saya izin menyapa. Assalamualaikum Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu Rizky. Ya, seperti perlu di-unmute. Ya, Ibu Rizky silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak?
Ya, sudah sangat terdengar jelas Ibu Liski. Atau saya panggil Ibu Liski atau Ibu Bunda ini. Karena Bun Ai nama aja kali lengkapnya ya. Bun Ai ya, aja, Bun bagaimana Ai. kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah, Karida, Masya Allah, tabarakallah. Tahu gitu tadi saya pakai pink juga ya. Oh iya, dalam rangka Kan ada hari nggak ini bilang yang soalnya ya. ya. Iya nih ya. Oke, baik. Terima Kalau kasih sehat-sehat, Alhamdulillah. ya Bunda ya, atau Ibu Rizky begitu ya. Oke, dan mungkin saya mau perkenalkan juga, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Nova Diana, CFP, IFP, QFA, AEPP dari Islamic Financial Planners Association atau dikenal dengan IFPA. Ya, saya bacakan sedikit CV beliau. Jadi kalau saya bacakan ini luar biasa banyak juga nih apa namanya untuk apa namanya gelarnya ya, gelar sertifikasinya tadi ya. Nah, ini beliau ini adalah founder Amanah Uang Digital dan juga sekaligus juga fellow HS Partner, dan beliau juga telah meraih beberapa sertifikasi ya, antara lain dari IFIM Malaysia dan juga CFP atau Certified Financial Planners dari FPFB Indonesia, dan juga beliau juga sudah punya sertifikasi lainnya dari Sakina Finance, dan juga beliau Masya Allah ini sudah menjadi praktisi ya di Prudential Syariah, yaitu asuransi syariah sebagai Senior Agency Director lebih dari 18 tahun. Wah, luar biasa nih ya, Masya Allah. Baik, ini luar biasa nih Kartini kita yang hadir pada hari ini. Dan tadi Ibu Liski atau Ibu Bundai, kemudian Ibu Nova Diana. Ini dari backgroundnya saja kita bisa lihat ini adalah perencana, punya sertifikasi yang sangat-sangat kental ya, khususnya di bidang perencanaan keuangan syariah gitu ya. Nah, jadi ini mungkin saya akan banyak bertanya ya, karena kita ini ingin biasa ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan inginnya senangnya diskusi begitu ya. Nah, mungkin kalau insya Allah kalau siang hari ini kita akan diskusinya yang sangat relevan ya dengan peran kita ya sebagai perempuan begitu. Baik. Nah, ibu-ibu, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya. Mungkin ada yang saya tanyakan langsung, dan bisa jadi juga akan saya tanyakan kepada dua narasumber secara langsung juga. Yang pertama nih ya, karena kalau kita pada hari ini itu terkait isu yang berkaitan dengan ya, isu yang berkaitan dengan keuangan digital, dan saya ini ada beberapa ya tanyakan dan konfirmasi begitu ya kepada ibu-ibu naras kita. Menurut para narasumber ya, menurut Ibu Rizky dan juga Ibu Nova, mengapa literasi keuangan digital ini sangat penting ya bagi perempuan? Ya. Baik, mungkin saya akan tanyakan kepada Ibu Rizky mungkin pertama. Ya, Mbak Rida, mohon maaf, dia aku tadi soalnya agak putus-putus, bisa diulang. Agak putus-putus, mohon maaf. Oke, Hmm. oke, baik, saya ulangi lagi ya Mbak. Oke, Hmm. pertama, mengapa digital ini sangat penting bagi perempuan? Ya, literasi keuangan digital ini sangat penting. Kira-kira Mbak Rizky. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali hari ini bisa berkumpul ya di tengah kesibukan teman-teman. Saya yakin yang berkumpul di sini tuh pastinya bukannya gabut ya, Mbak Rida ya. Ya, Kak Rida ya. Pasti Ya, justru ya. meluangkan waktu karena tahu hari ini tuh adalah acara yang sangat penting. Untuk apa? Untuk kita semua pastinya. Dan bersyukur sekali ya, kita dikoordinir oleh APSI, ya guru saya juga ini, Bu Mahani Griana. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan. Pastinya juga idola saya, Ibu Nova Diana. Saya udah scrolling-scrolling beliau dan juga udah follow. Tinggal follow back ya Ibu ya. Gak apa-apa Bu, saya temenin gak pakai pink hari ini ya. Oke, jadi dan untuk teman-teman semua yang hari ini hadir, Alhamdulillah. Yang menyapa di kolom chat juga barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jadi kenapa menurut saya pribadi kita hari ini temanya tuh kan talk show ya Karida. Jadi sharing santai gitu ya, sharing santai. Jadi jangan tegang-tegang. Tadi kalau di foto tegang ya kan, udah dengan gaya tegangnya sekarang kita lebih santai lagi. Semoga di waktu yang sangat singkat ini kita insya Allah bisa mengambil intisari yang langsung bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut saya pribadi, kenapa literasi keuangan itu penting? Yang pertama, karena memang sebenarnya hampir 70 sampai 80% itu regulasi keuangan dipegang oleh perempuan.
Nah, sayangnya literasi keuangan ini tidak sampai pesannya pada perempuan yang mengakibatkan yang pertama ya. Kenapa penting? Yang pertama akan memunculkan kemandirian finansial dan juga kepercayaan diri mereka untuk mengelola keuangan. Kan selama ini tanpa adanya literasi, mereka itu nggak paham. Akhirnya mengelola keuangan dengan metode SIM. SIM itu adalah S-nya itu stres. Kenapa ya aku uangnya habis gitu ya? Ada nggak yang pernah ngerasa kayak gitu? Pas banget loh ini talk show-nya di tanggal-tanggal keramat kalau kata saya. Iya, Gitu lah. iya, betul ya. Tapi jangan pada adu nasib di kolom chat ya Karida ya. Jangan ya, tahan ya. Jadi yang pertama, untuk memunculkan kepercayaan diri untuk mengelola keuangan. Banyak sekali perempuan, wabil khusus nih di peserta Smart Mom Class, itu yang merasa nggak pede ngatur uang. Dan selalu aja bilang bahwa saya itu boros, saya itu boros. Sementara yang itu tadi, S yang pertama stres. Ya, akhirnya kalau udah ngerasa stres ngapain? SIM ya, S-nya stres, I-nya tuh impulsif buying. Jadi buat ngilangin stres, dia scrolling tuh ya, ayo, ayo, 10 menit lagi. Diapain teman-teman? Diapain ya, hafal ya pasti ya. Kalimat-kalimat itu sangat menggema, mengalahkan zikir waktu Ramadan ya. Silahkan gitu. Jadi impulsif buying. Ketika dia stres, dia ya udahlah, bodo amat lah. Toh emang uangnya nggak ada gitu ya. Dan yang terakhir, M, minus. Begitu saja regulasinya. Kenapa? Karena kurangnya dari literasi keuangan. Bagaimana mereka kurangnya edukasi tentang mengatur uang. Bahwa mengatur uang itu selalu saja diidentifikasikan dengan harus ada uangnya. Bahkan sering banget kita lihat seliweran di FYP yang paling susah ngatur uang ketika nggak ada uangnya. Padahal banyak banget pengusaha-pengusaha sukses yang uangnya banyak tetap butuh perencana keuangan. Itu membuktikan bahwa banyak orang yang bisa menghasilkan uang, tapi tidak semua orang bisa mengatur uang. Jadi perkaranya bukan mengatur uang yang banyak, tapi bagaimana mengelola keuangan secara bijak. Gitu. Jadi pentingnya literasi keuangan bagi saya yang pertama adalah memunculkan kepercayaan diri kaum-kaum perempuan. Jangan cuma diregulasi kita kayak ngerasa boros, nggak sanggup, nggak bisa, memang aku tuh nggak pandai atur uang. Sementara kita nggak pernah tahu kenapa ini uangnya kurang. Gitu ya. Kenapa uangnya kurang? Bisa jadi mohon maaf, memang saat ini Allah percayakan rezekinya hanya untuk kebutuhan. Belum sampai nabung apalagi investasi. Tapi karena tidak adanya literasi keuangan, baru di level cukup, sudah mau di level investasi. Ujung-ujungnya apa? Yaitu yang tadi, kita akhirnya muncullah investasi bodong atau pinjol untuk investasi. Kan itu akhirnya mengakibatkan minus bertambah minus. Jadi poin kita hari ini, kenapa butuh literasi keuangan supaya teman-teman minimal punya kepercayaan diri dulu untuk mengatur uangnya sendiri gitu, Karida. Ya, jadi itu penting ya, kita tidak boleh buta ya, karena ini semua orang tuh pegang uang, apalagi perempuan begitu ya. Betul. Barangkali Mbak Nova, saya manggilnya Mbak aja deh kalau gitu ya. Mbak Nova, silakan Mbak Nova. Saya perlu nih Ya, dengar dari Mbak Tep. Nova. Ya, Silakan. terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat Kartini saya se-Indonesia Raya gitu ya. Dari ujung Aceh sampai di timur ada semua. Happy, ini mungkin bisa jadi ajang curhat gitu ya, ajang cerita-cerita yang tadi diangkat sama Mbak Liski izin tadi, itu adalah simptom-simptom yang kita ketemu di masyarakat. Ya, karena godaan medsos eh, yang begitu membahana gitu ya, hanya dengan ujung jempol. Kenapa sih perlu literasi keuangan digital sederhana? Menyadari atau tidak, kita ini memiliki multiperan yang Allah titipkan. Kartini multiperan yang perlu menjaga harmoni cita, cinta, dan cipta. Karena kita sebagai istri, sebagai anak, kemudian juga sebagai ibu, sebagai profesional, dan juga sekaligus pejuang mimpi. Dan tools yang kita pakai itu kan setiap hari adalah handphone, betul nggak sih? Coba teman-teman jawab dengan jujur kacang hijau ya di chat Zoom. Lebih baik ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Ayo. Coba cepat ya, jawabannya coba cepat.
Siapa yang tahu nih, dominan jawabannya apa nih? Aduh, saya mendingan ketinggalan ini deh daripada ketinggalan gitu ya. Tuh, ada jawab dari Surabaya, jawab dompet. Coba yang berikut. Ini kenapa jadi kompakan semua ya? Padahal tinggalnya jauh-jauh loh, gitu ya. Kayaknya udah pada cashless ini ya, Mbak Nova ini. Jadinya harus Oke. HP. Jadi kita bisa lihat ya, teman-teman terima kasih. Banyak yang berpikir kayak better kayaknya ketinggalan dompet deh. Karena dompet saya udah pindah ke handphone fungsinya gitu ya. Sampai untuk belanja yang sederhana aja, mungkin belanja camilan gitu ya, kita pergi kemana, kita tanya, ini sama nggak dengan saya? Pak, bisa kris nggak? Pak, bisa dana nggak? Ya, saking udah jarang bawa cash, tinggal pencet-pencet, udah pindah tuh. Jadi cemilan-cemilan, jadi sesuatu yang ada. Betul nggak sih? Dan ini kalau nggak disadari bahwa keberadaan handphone ini multifungsi akan sangat menjadi bermata dua. Selain fungsi juga menjadi petaka kalau kita nggak sadari. Ya, ketepatan saya juga berpraktek sebagai wellness coach, sebagai hipnoterapi dan professional coach. Banyak sekali pasien-pasien yang saya ketemu di ruangan hipnoterapi itu karena masalah keuangan dan juga efek kenal dari handphone. Banyak banget gitu ya. Ada perempuan-perempuan profesional cerdas bahkan kena scam investment sampai ratusan juta. Ya, bentuknya ada love scam gitu ya, atau aplikasi palsu yang kita bakal ngobrol. Jadi pertanyaannya kenapa penting literasi keuangan digital? Karena sekarang semuanya serba digital dalam genggaman kita. Dan karena multi peran tadi yang ada, kita perlu sadari buat bayar SPP anak, bayar listrik, kemudian beli apapun gitu ya, kalau kita nggak pakai digital rasanya kelewat-kelewat gitu. Nah, penting ya itu merupakan bagian dari kehidupan besar kita sudah terlepas dari simptom masalah yang ada. Ini akan menarik kita bahas untuk sesi pertanyaan berikut ini kayaknya Mbak Rida. Silakan saya kembali. Ya, betul sekali ya. Jadi oleh ya karena itu gitu ya. Tentunya kan kita kalau misalnya kebutuhan yang kita wakili untuk penggunaan digital ini begitu ya, kan kita mungkin menggunakan untuk keperluan konsumtif begitu ya. Nah, ini bagaimana nih ya kalau seandainya literasi keuangan digital ini punya dengan literasi keuangan digital ini kita bisa menjadikan diri kita tuh menjadi perempuan yang lebih berdaya begitu secara ekonomi begitu. Nah, mungkin Mbak Nova barangkali bisa menjawab. Ya, ini kalau kita berada di zaman dahulu ya, apa-apa kita perlu melakukan secara manual. Kita perlu ke pasar, kita perlu transaksi semuanya dengan cara konvensional gitu ya, tradisional, interaksinya langsung. Sekarang kita bisa berdaya dengan online. Ini kayaknya percepatan waktunya Allah beri dengan efek pandemik ya. Teman-teman sepakat nggak dengan saya? Yang tadinya mungkin nggak kenal Zoom, saya pertama kali juga gagap gitu ya. Aduh, pakai gimana nih? Aduh, takutnya nanti udah on video duluan. Awalnya yang tadinya dipercepat gitu ya, dengan kondisi akhirnya sekarang terbiasa sudah. Apa-apa lewat online, betul nggak? Kalau kita manfaatkan, di kesempatan online banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari sahabat-sahabat dan guru-guru saya gitu. Ya, kayak Mbak Rida ketemu saya juga awal sama Pak, ini kan kita di kelas sertifikasi yang juga awalnya juga online, betul nggak sih? Itu bisa berdaya. Kemudian banyak sekali kita ketemu dengan sederhana mungkin bisa menjadi konten kreator. Tadi yang kayak Mbak Liski ngomong seru banget gitu ya, live TikTok gitu yang kita udah tahu kata-kata apa penutupnya gitu untuk call to action-nya, itu juga bisa menjadi sumber daya ekonomi gitu. Jadi dia bisa menjadi positif kalau kita mengerti fungsi dengan baik, bisa menjadi alat. Kemudian kalau dia nggak ngerti dan nggak menyadari perilaku, jadi kenapa orang melakukan dan tidak melakukan sederhana. Karena apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan menjadi perilaku. Ketika perilaku ini menjadi habit, itu menjadi sesuatu yang literasi itu penting. Saya testimoni buat diri saya sendiri lah, Mbak Rida. Saya ini praktisi keuangan udah 20 tahun. Nggak serta-merta saya melek keuangan langsung loh buat pakai eksekusi gitu ya. Saya ngambil CFP itu tahun 2017. Saya ini sangat konservatif orangnya. Cuma tahunya nabung, deposito, beli emas, dan koleksi properti. Nggak berani tuh buat eksekusi, boro-boro pakai yang reksadana yang biasa gitu ya, yang RDPOJ, takut awalnya. Jadi bukan serta-merta ilmu itu langsung membuat orang eksekusi loh. Dia perlu proses. Nah, dengan adanya digitalisasi ini mempercepat proses literasi, kemudian experience yang didengar, perjalanan. Kita tahu dengan kita belanja di digital itu kan pertama kali kita cek biasanya apa?
itu adalah testimoni, betul nggak? Betul. Kita lihat nih komennya ada yang jelek nggak sih mau beli ini, tertarik mau beli, lucu juga gitu. Pas lihat komennya ada yang miring langsung lewat tuh, saya nggak berani. Tapi kalau kebanyakan yang positif kita akan percaya, cari tahu lagi, betul nggak? Jadi perilaku yang timbul menjadi habit serta tindakan yang dilakukan itu sangat berdampak erat dengan digitalisasi. It's why kenapa bagian dari financial literasi menjadi begitu penting dilakukan, itu bisa menjadi percepatan. Namun perlu diketahui rambu-rambu dan caranya. Itu menurut saya, Mbak Ida. Baik ya, jadi tentu saja kita harus tetap berhati-hati walaupun di satu sisi juga itu bisa jadi peluang ya begitu ya Yes. buat kita ya selaku perempuan ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Nova. Dan mungkin selanjutnya nih saya akan bertanya ke Mbak Rizky nih ya. Kan tadi kan, karena nih Mbak Rizky itu influencer lah ya, punya YouTube, kemudian TikTok, Instagram gitu ya. Nah, kira-kira nih ya, karena udah langsung ya di dunia digital begitu. Nah, kira-kira apa nih Mbak peluang yang dihadapi oleh perempuan dalam memanfaatkan platform keuangan digital ya? Karena ini praktisi ya, gitu ya, praktisi langsung nih ya. Silakan Mbak. Mohon maaf Mbak, bisa diambil. Oke, terdengar ya. Oke, jadi menambahkan dari Kanova ya, kakak aja manggilnya karena kan Kartini, jadi harus kita orang muda semua ya Kanova Ya, ya. ABG semua kita ya. Harus ABG Zamannya. semua ya isinya ya Iya. Kak ya. Jadi gini, Karida, kalau menurut saya, perempuan itu disibukkan hanya dalam dua hal, produktif atau konsumtif. Nah, dengan adanya digital ini, kalau teman-teman sibuknya sama konsumtif, maka akan kehilangan untuk produktif. Gitu. Jadi kalau sudah mulai scroll TikTok, contoh gitu ya, membuka dengan sibuk mencari, wah diskon segala macam, itu akan lupa untuk produktif. Nah, maka bagaimana peluang digital ini diambil tidak hanya untuk konsumtif, tapi untuk produktif. Kalau tadi Kanova bilang, saya juga baru sama. Awalnya saya pribadi gitu ya, awal pribadi menggunakan media sosial itu bukan untuk praktisi keuangan, melainkan sharing untuk tentang keluarga. Maka di awal tuh saya memang lebih ke parenting. Namun pada prinsipnya ternyata keuangan ini mempengaruhi sekali loh. Ya, jadi budgeting ternyata penting untuk parenting. Jadi bagaimana kita bisa menjadi Nikita Willy atau Nikita marah-marah, itu ternyata tergantung juga sama dompet kita gitu ya kan. Setuju nggak teman-teman? Semua sebenarnya pada dasarnya adalah wanita yang lemah lembut nggak pernah marah gitu ya kan. Cuman keadaan yang memaksa kita untuk sedikit menaikkan oktav gitu. Jadi peluang ini harus diambil. Nah, keuangan sendiri bagaimana kita berperilaku itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pola didik, support system. Banyak sekali peserta SMC yang dianya mau hemat, tapi support sistemnya kurang, baik dari suaminya, baik dari mertuanya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya digital ini, kita bisa mendapatkan support system tidak harus keluarga sedarah. Contohlah hari ini, kita bisa mendapatkan komunitas-komunitas yang sama-sama permasalahannya. Jadi kita nggak ngerasa sendirian, nggak ngerasa diri kita doang yang nggak jago atur uang, diri kita sendiri yang punya hutang banyak. Saya selalu ajarkan hutang itu akan lunas, asal kita selalu mengetahui batas. Itu pasti, hutang itu akan lunas. Jadi ketika teman-teman punya hutang, terus makin pusing sendirian, ujung-ujungnya akan apa? Polanya nambah hutang lagi, nambah hutang lagi. Karena itu tadi, dengan adanya digital ini, manfaatkan akses ilmu lebih mudah, support system lebih mudah. Cari ilmu sekarang, maaf ya, peribahasa nih, yang bayar ada, yang gratis juga nggak sedikit. Banyak dari praktisi yang dia ngerasa harus berdaya, harus bermanfaat gitu ya, kita bikin kelas gratis lah. Yang penting semua merasakan bagaimana efek dari mengatur uang itu sangat berpengaruh. Dengan apa? Tujuan mengatur uang itu kan sebenarnya memperpanjang masa bahagia. Yang tadinya bahagia itu cuma sampai tanggal 5 gitu kan. Ini bagaimana bahagia itu sampai di akhir bulan. Dan yang terakhir, bagaimana peluang digital ini harus dimanfaatkan, yaitu tadi, kalau kita nggak produktif, maka kita akan konsumtif. Kalau teman-teman hari ini ngerasa, aku belum bisa dapat income tambahan gitu ya, dari digital, ya minimal dapat perilaku tambahan yang positif, yaitu mencari ilmu sebanyak-banyaknya, support system, cari komunitas-komunitas yang punya permasalahan yang sama. Dengan adanya seperti itu, kita akan merasa lebih bersemangat gitu. Karena mengatur uang ini yang sulit itu bukan uangnya, tapi justru emosi kita.
ya emosi, trauma masa lalu itu kan sangat berpengaruh. Banyak loh Karida yang akhirnya tuh boros cuman karena dulu kecil saya tuh susah beli A. Dulu kecil saya tuh mau makan es krim yang di apa tuh di cup itu kan mahal banget kayaknya. Akhirnya gitu. Atau ada pola-pola yang berpikir anak saya jangan sampai ngerasain kayak saya. Ujung-ujungnya apa? Mereka mendidik keuangan anak di atas kemampuan. Nah, itu kan perlu peluang-peluang itu bisa diambil dengan komunitas-komunitas yang ujung-ujungnya tuh akan membuat kita tuh punya semangat baru, punya spirit baru bahwa kita tuh nggak sendirian. Seperti itu sih, Kak Rida. Ini udah bahkan udah ini juga ya tadi peluang sekaligus tadi sudah menjawab juga hambatan-hambatan ada juga gitu ya yang sebenarnya oh saya tuh ada masalah tapi sebenarnya dengan belajar gitu dan juga punya komunitas ya sebenarnya hambatan-hambatan bisa dijawab begitu ya bisa ditangani gitu ya. Oke. Baik, dan mungkin ini saya malah langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Karena nih Mbak-Mbak ini ya, Mbak Lizky, Mbak Nova ini dua-duanya punya background sebagai financial planner gitu ya. Nah, mungkin gimana nih Mbak untuk memperluas akses perempuan terhadap produk dan layanan keuangan digital tuh mungkin bisa seperti Ya, yang jelas tadi terima kasih pertanyaannya. Ini kayak janjian saya, nggak janjian pada saya sama Mbak Rizky, tapi kayaknya vibrasinya sama gitu ya. Semua itu berawal dari mindset dulu, ya. Karena ketika itu terjadi, ilmu itu menjadi nomor 2. Kalau 3 fase yang selalu saya sampaikan di kelas, membuat orang bertindak itu dia perlu tahu dulu, knowing, know dulu ya. Setelah dia tahu, baru dia berupaya untuk melakukan atau doing. Dia mampu. Namun yang ketiga ini menjadi well-being ketika dia mau, betul nggak? You tahu doang nggak bakal bisa langsung eksekusi. Seperti analoginya, kita semua mengerti bahwa menjaga kesehatan tubuh itu istirahat yang cukup, makanannya kita perhatikan, lalu pola olahraganya kita sesuaikan. Everybody know it gitu loh. Tapi sudah banyak yang jalankan, entarlah diet start from tomorrow. Ngapain sih, sudah susah amat, gue buat senang-senang lah hidup. Susah makanan dilewatin saya mah kapan lagi gitu ya. Ini terbentuk karena perilaku, karena tadi lingkungan yang tadi Mbak Rizky juga bisa ngomong. Jadi kalau saya, kenapa akhirnya saya mengintegrasikan antara personal finance dan personal development? Karena nggak cukup hanya dengan literasi keuangan aja, nggak bisa ngubah gitu. Saya udah kenyang ngasih. Bahkan saya suka frustasi, lu udah tahu tapi lu nggak ngelakuin. Kenapa sih? Saya penasaran gitu ya. That's why kenapa saya belakangan ngambil pemberdayaan diri. Oh, saya ikutan coaching, saya ikutan hipnoterapi, saya certified. Saya baru tahu jawabannya bahkan atas diri saya sendiri. Jadi orang itu bukannya nggak mampu atau nggak tahu, tapi maunya yang belum ada. Nah, mau ini ada namanya tuh unwanted behavior yang di belakangnya yang suka menghantui. Tadi kayak Mbak Rizky ngomong, bagaimana pola yang dia dididik, model siapa yang dilihat sama dia, apa yang sering dengar sebagai nilai-nilai, gitu ya. Dulu mungkin dibilangnya orang yang bisa menyelesaikan, dia bisa nabung, hemat pangkal kaya, rajin nabung, masuk blok, gitu kan. Oh, nabung nggak kaya-kaya, gitu ya. Dia bantah, akhirnya nggak jadi lagi nabung misalnya. Atau misalnya nyari uang tuh susah. Jadi kalau ada, ya udah dinikmati. Jadi trauma, luka, pengalaman apapun masa lampau ini menjadi motif terbesar untuk orang berperilaku. Nah, terkait dengan financial literacy ini sifatnya lebih kepada skill sebenarnya. Skill yang mungkin lebih kepada angka-angka, skill lebih kepada strategi atau bentukan tools. Ini nggak akan berguna, maka tadi saya nggak heran saya sempat catat tadi hubungan Ibu Frederika gitu ya, menarik. Angka literasinya udah cukup tinggi, tapi kenapa inklusinya jauh banget gitu? Karena yang buat orang inklusi terjadi itu bukan karena dia tahu aja, bukan karena dia mampu aja, tapi perlu ada kemauan yang perlu didobrak dulu sistem beliefnya dia. Ibaratnya orang nih, kalau bawa mobil dia mau ngegas ceritanya, mau ngebut, tapi rem tangannya belum lepas. Nah, rem tangannya itulah yang sistem belief yang membuat dia sehingga unwanted behavior terulang. Aduh, gue udah tahu nih belanja kayak begini bikin boncos, tapi ngulang lagi gitu ya. Atau misalnya kayak belanja, atau yang lain-lain lah apapun itu ya, apalagi perempuan. Pernah nggak sih teman-teman sama nggak kayak saya ya, zaman itu? Kita ini niat belanja udah pakai list kok. Belanja niatnya kebutuhan pokok nih ke supermarket atau ke pasar. Itu pulang-pulang ya, sebelum lewat itu kan mungkin ada bazar, ada mall, ada apa. Itu teng-tengannya bisa ajaib ya.
yang dibelanjain lebih banyak yang mungkin bukan yang di list gitu. Nah itu kebocoran keuangan yang terus terjadi kalau nggak disadari sebuah titik. Ini akan jadi bikin boncos keuangan, ya itu terus aja ngelakuin. Nah, tadi saya sependapat sama Mbak Lizky juga ngomong, bukan seluruh pendapatan yang bisa bikin orang otomatis sejahtera loh. Tapi seberapa sadar, tahu, dan mampu dia melakukan kelola uangnya. Karena ada porsi-porsi untuk hari ini dan juga hari depan, serta nanti bakal anak-anaknya juga. Kalau titik kesadaran ini nggak nongol, sehingga terjadi tadi bolak-balik kayak hamster aja muter-muter di tempat yang sama gitu. Jadi perannya perencana keuangan yang perlu dilengkapi dengan mindsetnya adalah bukan sekedar hanya memberitahu, karena saya ini banyak banget gerak Mbak Ida, ketiga C, ke kampus, kemudian ke corporate dan community. Semua tempat saya udah jabanin. Tapi saya biasanya melakukan sesi review. Apa dampak dari literasi? Mereka tahu, buat tahu mah gampang. Tinggal setel aja YouTube-nya Mbak Lizky mungkin gitu ya. Atau cek lagi yang lain. So many information, over too much malah. Kita sadar nggak? Banyak banget informasi. Mampu ngubah nggak? Not yet. Nggak otomatis. Jadi perlu ada sesi-sesi yang kita lakukan sebagai perencana keuangan. Saya gunakanlah ilmu pemberdayaan diri saya sebagai personal development tadi. Saya cari tahu akar masalahnya. Saya cari tahu nih belief systemnya kayak apa. Saya tahu dulu habitnya kayak apa. Saya tahu situasinya kayak gimana. Kalau terus begitu, apa dampaknya buat masa depan? Sehingga timbul titik kesadaran gitu. Karena saya udah ngomong apaan aja gitu kayak anak lah. Kita ngomongin apaan aja nggak didengerin gitu. Ya karena dia nggak meyakini itu, nggak peduli itu. Yang penting bahwa dia bukan itu. Ya kan? Lagi seru-seru main game, panggil nih. Misalnya Mbak Lizky panggil anak. Kak, sholat dulu, makan. Ya bentar mah. Ya bentar mah. Karena bagi dia itu lebih penting di depan mata dia. Betul nggak? Nah kita sebagai ibunya memberi contoh. Kalau menurut saya financial literasi digital ini hanya part of our life loh. Itu mencerminkan sedikit dari seluruh hidup. Dari atas belief system yang kita lakukan. Itu akan bergulirnya smooth financial literasi ini dilakukan ketika kita mampu masuk dengan segmen yang pakai bahasa yang tepat, bongkar beliefnya kayak apa, sehingga disadar kondisinya kalau nggak berubah kayak apa. Nah, saya lakukan itu sesinya, dan saya lakukan banyak di corporate. Karena ilmu keuangan udah gampang banget didapat kok. Teman-teman di sini tuh bukan orang-orang yang nggak pintar, nggak bisa akses. Udah jago-jago, tapi masalahnya untuk melakukan actionnya itu yang jadi PR. Menurut saya itu ya. Jadi perencana keuangan perannya apa? Selain memberikan, saya terus terang lebih suka ngomong apa yang saya alamin. Saya nggak terlalu suka ngomong yang sifatnya technical, yang teknis-teknis, angka, strategi. Itu oke. After. Saya akan lebih cerita. Kenapa saya belajar ilmu keuangan? Ini jadi buka rahasia gitu ya. Saya belajar ilmu keuangan sebagai praktisi justru karena saya punya masalah keuangan. Keuangannya banyak loh sumbernya. Income saya di industri saya tuh besar sekali gitu loh. Dulu punya income 10 juta, alhamdulillah qanaah cukup-cukup aja. Begitu income-nya double, lewat doang. Begitu triple, kurang. Begitu tembus yang lebih besar lagi, numpang lewat permisi, karena gaya hidupnya ngikutin lagi ke atas. Saya minta waktu itu berdoa sama Allah, ya Rob, saya bilang, ini income yang diberikan sudah jauh lebih dari cukup kebutuhan saya yang lama, tapi kenapa nggak cukup-cukup ya? Seperti keberkahan yang diambil. Tolong saya berikan ilmu ya Allah, bagaimana saya mampu amanah mengelola rezeki yang ada. Nah, itu rahasia saya kenapa saya mencari ilmu keuangan. Jadi saya sadar masalahnya, saya cari, oh pantesan, selama ini saya ngerasa ini harta saya, bukan titipan. Suka-suka saya aja, saya nggak mampu bedain mana yang saya butuh, mana yang saya pengen, Karida. Kapan saya kepengen, itu kebutuhan saya. Kan jadi ngaco ya. Apalagi yang parah gitu ya. Itu jadi sakit mental, flexing, gaya hidup, ya udah nikmatin aja. Akhirnya yang jadi berapapun income, numpang lewat gitu. That's why kenapa perlu titik kesadaran dulu dan akhirnya financial literasi digital ataupun apapun bentuknya mampu diakomodir dan jadi tindakan karena udah titik kesadaran. Nah untuk titik kesadaran ini perlu berulang dilakukan, nggak bisa sekali dua kali. Saya aja take action untuk berani ngambil keputusan itu take a year loh, nggak langsung loh. Udah tahu nih obatnya ini kadang ya. Jadi mungkin kayak gitu ya Mbak Rida ya. Jadi curhatnya kepanjangan nih. Kalau nggak nanti semuanya numpang curhat juga dijurus sama saya. Silakan. Nah, ini hipnoterapis juga ya, dan juga nih ya, jadi lebih menarik gitu ya. Oke, baik. Nah, ini Mbak Lizky ya dari IRFC nih, pasti punya pengalaman yang banyak juga. Silakan Mbak Lizky. Oke, kalau pengalaman kayaknya ini ya, pasti banyakkan Canova ya.
Kalau saya pribadi, kenapa awalnya saya itu butuh perencana keuangan? Jujur, hari ini saya usia 36, barakallah anak 5 ya Karida ya. Dan saya pernah Insya Allah. mengalami stuck income itu luar biasa bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun. Dan di situ momentum di mana saya harus lebih bagaimana mengatur gitu ya. Ini tetap bisa memenuhi semua yang saya butuhkan. Itu awalnya. Jadi saya kalau bilang sama teman-teman semuanya, jangan pernah lupa kalau dibilang menabung pangkal kaya, ini hanya pangkalnya ya. Jadi bukan sumbernya. Jadi kalau teman-teman tetap mau kaya atau mau punya uang lebih, itu Rasulullah sudah ajarkan berniaga, berusaha. Jadi digaris bawahi dulu. Dan saya selalu menyemangati kenapa orang-orang yang menjaga kesehatan itu mendapatkan apresiasi lebih dengan mereka bisa paham, oh ya mereka itu soalnya paham kesehatan. Sementara orang-orang yang mengatur keuangan pasti stigmanya negatif, pelit, takut rizki Allah. Bukan. Jadi saya kalau mengajar kembali lagi bahwa menabung itu sebenarnya yang dibangun kebiasaan, bukan membangun kekayaan. Kalau cuma membangun kekayaan, kita bisa usaha yang banyak, jualan yang banyak, bisnis sana sini, ikut ABC gitu ya. Tapi menabung ini adalah membangun kebiasaan kita. Dan bahkan lebihnya lagi saya akan bilang menabung ini adalah jembatan kita berkomunikasi sama Allah bahwa kita serius atas keinginan. Contoh misalnya kita ingin beli rumah. Nah, kita mengatur keuangan kita sedemikian rupa ya, menabung sebagai jembatan berkomunikasi. Kadang-kadang orang merasa mengatur keuangan itu jadi kayak mengkhawatirkan rezeki, padahal bukan sama sekali. Contoh lah, hari ini misalnya kita menjadi sebuah panitia. Kalau hari ini saya dipercayakan 10 juta untuk mengelola satu acara, pasti keesokan harinya kalau butuh orang untuk mengelola acara lagi, saya akan dipanggil tuh. Kayak gitu. Sama, kadang-kadang ilmu-ilmu yang memang teman-teman pasti dapat akses mudah ya untuk cari ilmu keuangan, baik dari metode KKIBO, presentase yang sering kita dengar gitu ya. Tapi nggak semua itu bisa disadur dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, mengelola keuangan itu mengelola emosi, di mana kita harus paham betul bahwa nggak semudah membalikan telapak tangan. Yang hari ini misalnya kita belajar keuangan, terus besoknya langsung jago, besoknya langsung A, B, C. Enggak, teman-teman. Mengelola keuangan itu sekali lagi harus dengan kita tuh mensyukuri setiap rizki. Kadang-kadang yang membuat kita itu nggak pandai atur uang karena kita fokus sama rizki orang lain. Jadi kalau misalnya kita udah pakai presentase nih, ternyata ya kurang, pantesan aja saya kurang. Nah, ketika tahu kurang nih kita ngapain? Gitu. Kalau menurut saya tuh jangan coba cari income tambahan kalau berhemat aja belum mampu. Karena kan percuma, income-nya banyak, keluarnya banyak. Jadi kalau berhemat, hemat itu kan memanage. Oh ini saya nggak penting, saya jangan beli dulu. Oh saya jadi gini, ada kondisi di mana kita itu penting, yang boleh beli kan cuma ketika penting dan mendesak. Tapi kalau penting belum mendesak, ya nggak apa-apa ntar aja. Kayak promo nih, kalau nggak hari ini tapi belum penting atau belum penting tapi mendesak waktunya. Ayo 20% lagi. Waktunya mendesak tapi barangnya nggak penting, ya nggak usah. Buat apa? Gitu. Jadi kita boleh itu hanya kalau penting dan mendesak. Nah, banyak rekan-rekan yang kalau ngatur uang tuh karena ngerasa begitu terima gaji aja, tidak memberikan ruh pada gajinya, kalau bahasa saya nih ya. Tidak memberikan ruh, rasa syukur, fokus pada gajinya. Jadi fokusnya pada gaji orang lain. Saya tuh memang harusnya sekian, tapi garis bawahi tidak jujur pada keadaan. Contoh, memaksakan. Ketika gajinya misalnya anaknya 5 contoh, gaji 2 juta. Ini kita harus jujur. Mohon maaf, ini memang kurang. Maka solusinya apa? Jangan fokus lagi dengan kalimat-kalimat stigma-stigma yang membuat kita jadi kena mental. Aduh, kok orang bisa ya? Kok saya enggak ya? Kok A, B, C ya? Jangan. Jadi ketika mempelajari literasi keuangan, kita akan mengetahui betul, Karida, posisi kita di mana sih? Oh, ternyata memang kurang. Nah, kalau kurang ini kira-kira ngapain sih? Dengan adanya budgeting mencatat, ya, mencatat, itu kita akan bisa membuka lagi. Oh, ternyata ini bisa loh kita ubah. Kalau saya tuh sampai peribahasa tuh hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai contoh. Uang lauk sekian ratus ribu per minggu nggak cukup. Oke, kita bisa subsidi. Jangan masak sayur tumis, contoh.
karena akan mimpes. Coba sayur kuah, biar cukup satu keluarga. Terus kalau belanja, jangan belanja sayuran dulu, coba protein dulu. Masih kurang, masih nggak cukup uangnya. Oke, coba kita ganti protein nabati, tapi lauknya protein hewani. Itu kan hal-hal yang, mohon maaf, kalau dalam pelajaran saya sendiri sebagai financial planner gitu, pelajaran itu tidak kita dapatkan. Kita bisa dapat itu kalau kita memang melihat kondisinya. Seperti itu. Contoh, oh, jadi gimana Bun Ai misalnya? Ya udah tahu rica-rica. Tahu tapi dirica-rica. Tahu crispy. Itu kan hal-hal yang sederhana. Dan nggak semua ya, tips hemat yang seliweran ya, yang seliweran di medsos, itu cocok sama kepribadian kita. Sama, mohon maaf, sama kesibukan kita. Contoh, ada orang yang menggunakan metode food prep. Nah, dengar banget kan ini food prep, yang belanja 1 minggu, disiapkan gitu ya. Tapi dia kepribadiannya koleris, bosenan. Ujung-ujungnya bunganya jadi tumbuh di kulkas. Ya kan? Bunganya tumbuh di kulkas, sayurannya jadi mimpes di kulkas, malah boros. Jadi mengatur uang, sebelum kita tahu mengatur uang, kita paham dulu. Hambatan kita apa sih mengatur uang? Kekurangan saya ini apa sih? Dan poin pentingnya, jangan menunggu support system oke buat kita. Jadi kita selalu cari alasan ya, wajarlah gaji saya dikit, wajarlah suami saya A, mertua saya no support, tapi kita tidak menghadirkan mental baru. Contoh misalnya, kita membantu orang tua, mohon maaf sekali kalau agak sensitif. Boleh, boleh. Tapi kita harus tahu batasan. Hari ini kita tidak hanya menjadi anak, tapi menjadi ibu. Jangan sampai kita menjadi sombong, seolah-olah rezeki yang dititipkan sama kita menjadi milik kita semua. Kita bebas. Anak yang tadinya harusnya dapat gizi A, jadi gizi Z, karena emosi kita nggak sampai. Kita takut nolaknya. Kita takut orang pinjam sama kita, kita takut. Nah, dengan adanya literasi keuangan, adanya digital keuangan, kita bisa mencari support system. Sehingga kita nggak usah takut lagi diomongin. Kalau ngomongin sama temen kan takut disampe nih ke mertua ya. Tapi kalau dengan digital keuangan, ini kan segrup nggak mungkin ketemu mertua kita. Ya, akhirnya misalnya, ini misalnya loh ya, jangan dianggap nggak ya mertua saya baik-baik aja gitu ya. Sehingga kita mendapat support system yang baik. Karena serius deh, seperti orang yang menjalani hidup sehat, kita nggak akan pernah bisa candu kalau kita itu nggak tahu manfaat dari ngatur uang. Tapi begitu kita tahu manfaat ngatur uang, wah, siap-siap tercandu-candu deh, kayak gitu. Itu yang Mbak Karida ya. Ya, baik. Nah, jadi udah menjawab juga nih ya yang tadi saya tanyakan itu, berarti sudah dikasih langsung ya strategi untuk meningkatkan kualitas keuangan syariah khusus untuk perempuan yang banyak platform. Terus juga jangan menunggu tadi ya apa, jangan menunggu dulu situasi sudah ideal. Jadi harusnya start from now gitu ya. Oke, baik, mungkin untuk selanjutnya nih ya, mungkin saya akan tanyakan ke Mbak Nova nih ya Mbak Nova. Nah nih Mbak Nova, bagaimana ya kira-kira peran pemerintah, kemudian lembaga keuangan dan juga sektor swasta nih ya untuk mendukung literasi keuangan digital? Silakan Mbak. Oke, kalau kita lihat peran pemerintah dengan keberadaan eh, memberikan fasilitas, gitu ya, edukasi, kemudian ada regulasi yang tepat itu kan bisa membuat lebih tenang. Saya banyak sekali ketemu klien ini tentang inklusi produk digital gitu ya. Ini karena ada pengalaman-pengalaman yang kurang elok lah, akibat ya mungkin karena dia juga nggak teliti, agak gaptek gitu kan, banyak airnya nyoba malah air boncos gitu, air ketipu, jadinya ketakutan-ketakutan dan pengalaman tadi itu perlu banget peran pemerintah tuh untuk memperjelas dan mempertegas mana yang legal mana yang ilegal gitu kan. Kelihatannya aplikasi sampai mereka mengkonfirmasi kalau saya kasih literasi keuangan kan ujung-ujungnya mereka melakukan inklusi dong. Ya nggak, bicara tentang keuangan itu kan untuk mereka mencapai tujuan keuangannya, mereka udah ngerti menuju kemana, ada perjalanan, ada kendaraannya. Kendaraan itu kalau di istilah saya biasa kasih tagline di sosialita begini, selama ini kita sering mendengar hemat pangkal kaya yang sering kita dengar zaman SD. Hemat pangkal kaya, menabung rajin pangkal kaya. Kira-kira masih relevan nggak? Kalau ada sebuah kata-kata, tolong koreksi saya. Kalau ada sebuah kesempatan, belanja bisa bikin sejahtera. Mau tahu lebih lanjut nggak? Saya bilang. Wah, langsung mukanya berbinar-binar, belanja bisa bikin sejahtera gitu ya. Belanja itu konotasinya kan uang yang keluar. Jadi konsep sisanya jalan dulu di awal gitu ya. Ya kalau saya belajar main wealth istilahnya adalah
kita ini kudu memang sisih dulu, baru menggunakan sisanya. Gitu. Sisi yang pertama tentunya sebagai warga negara ada pajak yang kita bayar. Ya, sebagai muslim kita bayarkanlah ziswatnya kita di sana. Habis itu selesai, baru yang prioritas pertama yang banyak banget orang jebol di sini. Itu untuk pembayaran debt, hutang. Maksimum cuma boleh 35%, itu termasuk produktif dan konsumtif. Habis itu dia perlu instrumen yang namanya peace of mind. Jangan sampai nanti lagi mikirin sekolah anak, lagi nabung buat haji, lagi pengen bangun rumah, terus uangnya tiba-tiba habis karena berobat. Nggak lucu nih. Atau perencana nafkah tiba-tiba tiada, dipanggil kepastian. Siapa yang teruskan? Ada rekening peace of mind perlu dimiliki minimum 10%. Untuk berinvestasi juga minimum 10%. Sebelum berinvestasi, dia harus aman dulu, cash flow-nya positif gitu. Baru sisanya gunakan dengan senang hati. Jadi belanja bikin sejahtera, karena yang kedepannya diurusin duluan. Ada persentase yang tergantung kondisi keuangan. Nah kalau nggak tahu alokasi kiasnya Nabi Yusuf dulu ya, kan kita tahu ya, ada masa paceklik, ada masanya dia subur, panen gitu. Jadi ada yang kita makan, nikmati sekarang, ada yang kita simpan untuk ke depan dan kita tumbuhkan. Itulah konsep rezeki yang Allah inginkan ada sama kita. Nah, berdasarkan prosentase, cara, teknis, itu fungsi kita sebagai financial literasi berikan. Tapi perannya pemerintah, ini tentunya memberikan regulasi, memberikan kesempatan, adanya banyak kayak begini, tadi dari OJK hadir ke AFSI dan yang lain-lain gitu ya. Ini kan bagian dari peran yang dirasakan dari pemerintah. Saya banyak sekali terima aduan yang kena scam investment dari teman-teman saya yang bukan bodoh loh. Mereka tuh orang pintar, profesional, tapi kena tipu sampai miliaran, ratusan juta. Kenapa? Karena nggak tahu badan aplikasi yang benar mana yang enggak, kelihatan cuan di awal, 1, 2, 3 kali ngasilin, udahannya zone. Jadi perannya tadi sangat kuat di regulasi, kemudian literasi lebih, dan mendampingi proses inklusi agar nggak salah, karena banyak orang kita sadar kenapa jadi rendah, inklusinya banyak orang kapok. Ngapain gue nabung di bank, kecil banget bunganya. Begitu punya asuransi, oh enggak asuransi ngapain, ntar gue ditipu, duitnya nggak balik. Begitu investasi, kapok lah duitnya bukan bertumbuh malah hilang. Jadi kenapa? Karena literasinya itu perannya di situ untuk menjelaskan fungsi masing-masing instrumen keuangan tadi, pemerintah juga ikut peran. Makanya kita senang bekerjasama dengan OJK dan lain. Ini situ Mbak Rida. Saya kembali. Oke, jadi oke, baik, terima kasih Mbak Nova. Jadi semuanya ya harus bergerak bersama gitu. Jadi tentu saja ya, maksudnya dari pemerintah, kemudian lembaga keuangan, sektor swasta, ya, mungkin termasuk kita ya asosiasi-asosiasi terkait begitu ya, termasuk AFSI, kemudian IFA, IRFC, dan mungkin asosiasi yang lain begitu ya. Itu tentunya harus terkeluar kolaborasi. Berarti ini harus terus diteruskan begitu ya, Mbak Nova dan Mbak Rizky ya. Siap Oke. membersamai gitu ya. Ya, betul-betul. Nah, jadi mungkin selanjutnya nih ya, nah kira-kira begini, karena kita bicara tentang ekonomi syariah juga gitu ya, nah mungkin saya ingin tanya nih ya, kembali segini, kira-kira ada potensi, bagaimana potensi ekonomi syariah dan bagaimana perempuan bisa berperan di dalamnya? Mungkin bisa dari Mbak Lesti terlebih dahulu. Oke, kalau menurut saya pribadi ya, jadi bagaimana perempuan ini bisa berdaya di ekonomi syariah itu justru dari perempuan inilah ya, kan ibaratnya saya tadi bilang 70% regulasi dipegang perempuan, bahasanya seperti itu. Nah, dari perempuan inilah justru menentukan syariah atau tidaknya dari sebuah ekonomi, nggak usah jauh-jauh dulu, keluarga aja. Mereka misalnya contoh, kita sekarang nih lagi gempur-gempurnya kan koleksi emas. Wah, semuanya jadi kayak naik harganya gitu ya kan. Harganya Wow luar ya, biasa ya Karida ya. yang ngelot emas, Masya Allah. Ya, jadi dari emas saja. Misalnya perempuan kan dari dulu emang suka ya gitu ya kan. Perempuan kalau sakit dibawa ke puskesmas nggak sembuh, dibawa ke toko emas biasanya sembuh kayak gitu kan. Nah, bagaimana ketika orang tuh senang investasi emas tapi nggak paham ternyata kalau udah mencapai nisabnya harus keluar zakat. Atau misalnya yang mereka selalu gadang-gadangkan dari penghasilan. Contoh, penghasilannya belum seberapa tapi mereka berzakat dengan presentase. Padahal beda nih. Mohon maaf, sedekah dengan presentase. Padahal sedekah dengan zakat itu kan berbeda. Ya, sebanyak apapun sedekah itu tidak bisa menggantikan posisi si zakat, misalnya kayak gitu. Sebaliknya kalau zakat bisa dinilai sedekahullah walam. Itu fakir ilmunya saya ya. Jadi kembali lagi, dengan adanya perempuan paham dengan literasi keuangan, dia tidak hanya sibuk untuk berinvestasi, flexing bahasanya,
teman beli emas, kita beli emas, tapi mereka paham betul. Atau bahkan mereka paham nih, dari ekonomi ini kira-kira misalnya contoh ya, kalau misalnya dari investasi ini syariah atau enggak. Jadi kalau ngomongin misalnya kayak ngomongin gini lah, ngomongin hutang. Kadang kalau ngomongin hutang untung rugi, nggak semua hutang itu rugi. Misalnya ya, contoh, kita yang uangnya banyak, kita taruh di bank, kita beli barang dengan hutang, kan sebenarnya untung. Tapi kembali lagi, kalau ngomongin ekonomi syariah, kan hutang itu kalau bisa dihindari. Nah, bagaimana perempuan itu menjadikan hutang solusi terakhir dari kesulitan ekonomi mereka, bukan solusi pertama. Kadang-kadang solusi pertama nih. Jadi kalau nggak punya utang dulu deh. Hutang yang ringan-ringan loh. Contoh aja misalnya akhir bulan, maaf nih ya, mohon maaf tidak bermaksud menyindir siapapun. Akhir bulan, uangnya nggak cukup, gajinya nggak sampai, tapi punya kredit card. Berhutang hanya untuk makan di restoran. Bayangin ya, hanya untuk sekedar healing. Mereka berhutang. Coba, hari ini aja, bulan ini aja tuh nggak cukup tanpa adanya hutang. Ini ditambahin hutang, otomatis besoknya juga minus. Jadi peran perempuan dalam ekonomi syariah itu sangat-sangat berfungsi menurut saya. Karena kalau dengan adanya perempuan mereka paham bagaimana mengelola keuangan yang diatur Rasulullah, yang diatur oleh Allah. Mereka paham bahwa budgeting ini bukan untuk saya pelit, tapi budgeting ini bagaimana saya nanti dimintai pertanggungjawaban itu saya sanggup. Bagaimana setiap rezeki yang hadir harus disyukuri, tapi tetap harus dinikmati. Bagaimana kita dengan bersyukur bukan hanya berdiam diri, tapi terus mengembangkan. Mengembangkan untuk apa? Bukan bersyukur itu tanda konteksnya bukan gini. 10 juta ya udah kita syukurin deh. Padahal kurang. Sementara kita dikasih Allah punya potensi untuk bisa menghasilkan 20 juta. Kenapa nggak dipakai? Kenapa potensi ekonomi itu nggak dipakai? Padahal sama-sama punya kuota. Kenapa yang satu bisa menghasilkan menjadi afiliat, yang satu mohon maaf, jadi boros terus setiap bulan? Seperti itu. Kalau prinsip saya tuh gini loh Mbak Rida. Ya. Ngatur uang nggak enak, nggak punya uang juga Hmm. nggak enak. Jadi pilih aja bagian teman-teman nggak enak. Semuanya itu nggak enak. Hidup tuh nggak ada yang enak. Ya, belajar keuangan siang-siang kayak gini juga nggak enak. Tapi nggak melek tentang literasi keuangan juga nggak enak. Gitu. Jadi pilih bagian yang nggak enak. Ya, mencatat emang nggak enak. Tapi nggak punya catatan juga nggak enak. Menabung emang capek, tapi nggak punya tabungan lebih capek lagi. Gitu. Dan yang harus kita pahami adalah menabung itu, kadang-kadang kan orang nabung itu kadang-kadang menjadi ajang balas dendam. Karena saya ngerasa kalau misalnya saya nggak punya tuh saya dihina. Lihat aja ABC. Itu jangan. Cuman niatkan aja menabung ini adalah cara saya ketika saya dalam kesulitan tidak menyusahkan siapapun. Sehingga kita tidak menjadikan orang tua sebagai dana darurat. Atau kita berpikir anak kita menjadi nanti dana pensiun, itu kan enggak. Jadi sesimpel itu mengatur uang. Dan itu memang harus dimulai dari perempuan. Gitu ya. Bagaimana dia bisa mengolah hal-hal kecil. Makanan jangan ada yang sisa. Jangan sampai ribut berebut diskon, diskon, diskon. Tahu-taunya expired date-nya banyak. Jadi menghilangkan keberkahan. Yang tadinya niat mohon maaf banget. Kadang-kadang ada konteks kita hidup minimalis. Padahal mohon maaf ya, barang-barangnya nggak minimalis semua. Bahkan kita harus mengubah dekorasi yang sebenarnya masih ada, kita buang untuk dengan konteks mengejar tadi. Minimalis aja deh. Kayak gitu. Jadi nggak semua teman-teman yang kita lihat di media sosial itu cocok untuk kita. Sekali lagi kita harus paham betul. Teori banyak, nggak semua cocok untuk kita praktekkan. Jadi kita harus paham betul bagian-bagian mana sih yang membuat perencanaan keuangan ini menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Enggak yang tiba-tiba jadi kalau ngatur uang habis belanja nyatet gitu Kak Rida. Tenang, kalem. Kalau sehari 2 hari gagal, serius saya juga masih sering gagal, kadang-kadang berhasil. Gagal itu kan yang penting bangkit ya, bukan stuck gitu aja. Kayak gitu sih Kak Rida. Oke, baik. Terima kasih Mbak Livi. Tapi sebenarnya masih butuh tambahan nih ya, input dari Mbak Nova ya. Tadi kan Mbak Rizky mungkin lebih ke ininya ya, peran wanita itu sebagai menteri keuangannya di rumah sisi potensi. Jadi semua orang bisa berpotensi memajukan ekonomi syariah ya. Bahkan di rumah tangga pun bisa banget gitu ya memajukan ekonomi syariah. Nah mungkin kalau dari sisi yang lainnya barangkali bagaimana Mbak
Kalau saya lebih melihat ke sisi produktif dan konstruktifnya apa yang bisa kita pakai dengan digital. Misalnya ekonomi syariah itu kan konsepnya adalah soal keadilan, transparan, dan berkah. Nah, banyak banget jadi ruang untuk perempuan bisa nyemplung di situ areanya. Mau mulai jadi pengusaha produk halal gitu ya, makanan, pakaian gitu. Lalu juga investor syariah gitu, menempatkan dana atau berinvestasi di berbagai tempat-tempat yang memang udah diketahui itu porsinya. Transparan, berkah, adil gitu ya. Sampai menjadi edukator, mungkin jadi seperti ini di kajian-kajian gitu. Biasanya di kajian itu banyak kan soal bahas fikih, ya neraka surga gitu. Masih sedikit yang bahas tentang masalah keuangan, ya datangnya buat menangin hati. Kalau lagi stres gitu ya, banyak utang gitu ya, dapur nggak ngebul, nggak jadi obat. Sementara karena solusinya adalah dia perlu paham itu. Jadi saya bilang banyak banget ruang-ruang yang bisa kita isi dengan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah. Jadi contoh deh misalnya satu orang namanya Teh Lilis dari Bandung nih. Dia bikin bisnis catering misalnya. Kemudian bisnisnya bisnis catering halal. Modalnya dari pinjaman syariah. Kan udah main juga di situ perannya. Sekarang karyawannya jadi banyak nih. Dia jadi aktif juga nih karena dia tahu bagaimana mengembangkan dan menumbuhkan. Dia sharing memberikan inspirasi kepada teman-teman kajiannya. Kan berdampak juga langsung. Dengan menjadi model, inspirasi, jadi sedekah juga, jadi contoh. Dan biasanya orang lebih suka dengar genuine cerita sih. Orang lebih suka dengar cerita bekas pemabuk daripada alim selamanya gitu ya. Bekas ngobat kok dia gimana tobatnya gitu. Nah saya kalau saya di kelas keuangan saya akan ngomong betapa sufferingnya saya dulu bukan sekedar income nggak ada. Problemnya ketika kurang income sama banyak income. Banyakkan problem nggak punya income. Mirip malah. Kalau kurang income itu kayak pakai sepatu kesempitan, apa-apa terbatas. Tapi kalau kebanyakan income deh kalau dengan amanah, yang kiri kayak sepatu kegedean, jatuh juga gitu. Nah dengan pengalaman tadi yang saya ceritakan, bagaimana saya menjalankan prosesnya dengan tahu ilmunya, saya bisa ngajak mereka belajar juga, mereka tertarik bisa jadi sama dakwah mereka juga di lingkungan gitu. Dan memang ini jadi dihidupi, karena bagi saya belajar itu di kelas cuma 20% perannya. Ketika saya menerapkan itu yang terpenting dan saya mengajarkan lagi, saya nggak lupa materi yang ada. Jadi peran dan ruang kita itu luas banget. Yang tadi saya omongin berbagai perspektif ya. Selain melengkapi tadi praktek yang disampaikan juga oleh Mbak Rizky. Silakan saya kembalikan sama Mbak Rizky. Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya masih banyak sekali ya ruang-ruang yang bisa diisi oleh kaum perempuan gitu ya. Khususnya ini dalam mengembangkan ya potensi ekonomi syariah. Ya, baik ini luar biasa nih ya diskusinya ini menarik sekali ya. Cuma ini kita terbatas waktu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kami masih barangkali masih menyediakan kesempatan ya untuk bertanya. Kami persilakan barangkali kepada Bapak atau Ibu mungkin satu atau dua pertanyaan gitu ya untuk pada sesi ini. Silakan barangkali ada yang mau bertanya secara langsung bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand ya dan kemudian menyebutkan nama dan juga instansi atau silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya secara langsung ini spesial ya. Silakan jadi bukan hanya Kartini ya tapi mungkin suami-suami Kartini juga begitu ya. Silakan ini terbuka lebar ya. Saya tadi cek ternyata ada juga ini ya bapak-bapak juga ya luar biasa. Silakan barangkali ada yang mau bertanya langsung. Karena saya cek ini saya belum melihat ada pertanyaan yang secara langsung ya diketikkan gitu. Ya. Oke, mohon maaf, ternyata ada di Q&A, mohon maaf. Oke, mungkin langsung di Q&A saja barangkali ya. Oke, baik, pertama ini ada pertanyaan dari Alia, dari UI. Izin bertanya kepada kedua narasumber, dengan latar belakang di bidang perencanaan keuangan syariah, apakah ada rekomendasi sertifikasi untuk mahasiswa dan fresh graduate dari rumpun keuangan? Ya, karena memang pastinya di kata Alia nih, karena kita sertifikasi berbayar begitu ya. Nah, silakan. Silakan Mbak Lizky terlebih dahulu dari IRFC. Biar Mbak Ya, kalau dari RFC itu bisa dimulai dari CIMM dulu, Karida. Itu dulu. Kalau saya sih, CIMM, nah ini saya udah CIMM. nah itu dulu ya. Jadi materinya mungkin bisa langsung lebih ke praktek gitu ya. Menurut saya ya, Karida. Itu sih. Oke, baik. Jadi memang kok barangkali for Kenapa? fresh graduate barangkali ada sertifikasi yang mungkin bisa disarankan rekomendasi menurut Mbak Nur. Ya, kalau saya biasanya karena ngisi di kampus, saya biasanya gali.
orang yang pertama kali tentang keuangan, mereka kan belum punya sumber uang. Perjalanan harta itu kan dia perlu wealth creation dulu ya. Dia ada income-nya dulu. Setelah income-nya ada, lalu ditumbuhkan. Setelah ditumbuhkan, dijaga, nanti baru ngomong distribusi. Nah, biasanya kelas basic yang saya kasih rekomendasi buat teman-teman mahasiswa adalah AWP Syariah, karena di situ jadi tahu kebutuhan bagaimana sih kita perlu perencanaan keuangan, bagaimana mengelola hutang, dan bagaimana tadi semua impian bisa terwujud, kita tahu angkanya berapa dan mengerti menghitung, dan yang terpenting saya biasanya akan selalu suntik mindset di setiap sesinya gitu ya, bahwa ternyata Allah ciptakan kita ke muka bumi ini sebagai khalifah fil ard itu ada bentuknya, kita perlu ilmunya. Nah, ilmu ini salah satu ilmu keuangan yang menjadi life skill yang perlu kita kuasai, bukan hanya karena profesi. Ilmu keuangan ini saya bilang jadi fardu ain buat dikuasain setiap orang, karena dia nyari duit kalau dia nggak bisa amanah buat kelolanya, dia nggak tahu numbuhinnya agar berkah dan berkelanjutan, dan dia juga nggak ngerti cara jaganya sehingga jadi jadi boncos dan hilang, serta nggak ngerti distribusi jadi sengketa waris dan seterusnya. Itu menjadi satu hal yang perlu dibekali. Ini pekan ini saya ngisi ada 3 kampus nih. Jadi Wah, apa yang itu langsung dijawab di awal sessionnya ada juga itu juga. ya, artinya perlu tahu dulu tujuannya apa, dia ngerti bagaimana melakukannya gitu. Yang penting itu. Silakan saya kembalikan. Ini Mbak Dara tangannya nggak capek dari tadi tuh ya. Betul ya. Baik, saya mungkin ya terima kasih Mbak Nova, Mbak Lucy. Tadi ada rekomendasinya CIMM ya, ada di RFC, kemudian ada AWPS ya, Mbak Nova Diana. Nanti silakan teman-teman, khususnya mahasiswa nih ya, yang fresh graduate kalau masih kuliah bisa mencari informasi. Nah, mungkin saya silakan dulu nih, karena udah ada yang raise hand nih, kasihan nih, apalagi nih anak mahasiswa saya dari UPI, silakan. Silakan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Clear. Sudah. Singkat dan padat ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dara Aprilianti Putri, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Izin bertanya, Ibu, menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan IJK, bahwa literasi keuangan perempuan itu kan di 66,75%. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam ekosistem fintech, khususnya untuk meningkatkan literasi keuangan. Terima kasih. Ya, silakan barangkali bisa dijawab oleh Mbak Rizky. Kayaknya ini lebih cocok dijawab sama Kanova nih kayaknya. Saya juga mau dengar nih. Tadi kan beliau ngincer 3 kampus nih. Mungkin salah satu kampus yang diincer ya Kanova ya. Bukan ngincer, memang saya baru ngisi sesi di 3 kampus pekan ini ketepatan barengan gitu ya. Belum ke Bandung ya, belum ke UPI ya Mbak Nova. Iya. Harus mampir ya. Saya juga nanti mau mampir lah. Iya, itu modus saya buat kuliner di Bandung tuh, Mbak Dede ada undangannya gitu ya. Ditunggu Mbak. Silakan Mbak Nova. Tadi pertanyaannya Kak Dara adalah gimana meningkatkan ya. Bahasa sederhananya apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara meningkatkan atau apa tepatnya? Boleh unmute terus bentar? Biar saya jawabnya singkat padat dan langsung kepakai. Poinnya. Iya Ibu, betul, untuk meningkatkan efektivitas. Sekarang gini, kalau Mbak Dara senang makan sesuatu dan makanannya enak, kemudian pasti akan cerita sama teman-teman, nggak perlu disuruh, betul nggak? Karena secara manusiawi kita ini makhluk komunal yang senang berbagi, yang kalau ada apa cerita gitu. Ya, dulu saya tertarik ilmu keuangan bukan karena saya senang di ilmu keuangan, bukan, tapi karena pengalaman pribadi aja. Lalu saya cerita, gila gue baru tahu loh ternyata buat sekolah anak tuh mahal banget persiapannya nanti karena ada inflasi. Dan banyak anak gak capai gitu, walaupun kita udah siapin. Gue baru belajar nih tentang keuangan, saya bilang. Waduh, menjadi aware karena ternyata faktor inflasi jadi penting dan cuma nyiapin ala kadar. Dengan kemarin gue ikut belajar, gue jadi ngerti kalau gue nggak siapin disiplin, nggak tercapai nanti anak. Nah, emang kayak gimana belajarnya gitu ya? Ikutlah jadinya belajar. Ikutlah jadi memiliki inklusi produk. Jadi kalau saya biasanya jawabannya Mbak Dara, kalau di saya pribadi, saya akan mengetahui lebih lanjut dulu, saya hidupi dan saya beritahu apa yang saya anggap baik. Dan saya bukan tipikal orang yang seneng ngejual maksa orang meningkatkan, enggak. Karena perlu kesadaran diri, bisa beda stepnya dia. Saya baru tahu dan saya paling suka pakai storytelling modelnya. Ya, gue baru ngerti loh, kita nyari duit sama-sama, pendapatan bisa gede, bisa kecil, tapi bisa lebih makmur dan income-nya lebih sedikit ketimbang yang banyak. Gue baru tahu dari kelas, ya income 50 juta, pengeluaran 60 juta.
Ada yang income 10 juta, tapi pengeluaran cuma 6 juta. Menurut lo yang mana yang bisa lebih sejahtera? Ya, yang income dikit sih, karena dia punya tabungan. Jadi ternyata bukan seberapa besar income, kita perlu tahu bagaimana cara alokasi. Nah, kemarin gue belajar bagus banget ya. Kalau kita bisa belajar bareng lebih oke. Itu yang saya gunakan kalau saya jadi Mbak Dara, karena yang terpenting saya bisa lihat wajahnya cantik, ayu, sama kayak gurunya gitu ya, Bu Rida. Kita ini perempuan, perannya banyak. Tentunya banyak juga keinginan dan impian pengen dikejar. Sepakat nggak? Kepengen buat diri sendiri, minimum kita bisa merawat diri. Buat diri sendiri, bagi saya perawatan diri itu cara saya mencintai tubuh yang Allah beri. Bukan buat orang, enggak. Jaga kesehatan, kecantikan buat kita gitu. Kita juga perlu bekali leher ke atas. Itu kan juga amanah atas ilmu, agar kita nggak mati akal. Itu semua butuh dana, bukan? Jadi nanti ketika kita belajar keuangan jadi termotivasi ingin mencari income lebih besar lagi, kompetensi ditingkatkan, sehingga nanti otomatis kejawab tuh Mbak Dara. Bagaimana meningkatkan? Nggak cuma literasi, tapi inklusi. Karena dia udah tertarik. Mungkin dia nggak inklusi, kenapa literasi? Belum ada duitnya sayang. Ya, kondisinya masih minus gitu. Belum surplus. Gimana dia bisa inklusi? Mungkin dia perlu income dulu. Ketika punya kompetensi, dia bisa punya, sehingga dia bisa pun inklusi ya atau apapun. Jadi nanti ini akan nurut di situ. Ujungnya perjalanan harta pertama diberesin dulu. Dia punya income dulu. Setelah punya income, dia tahu amanahnya dikembangkan. Dia tahu cara jaganya. Sehingga nanti disitulah peran inklusi baru berguna. Kita ngomongin sampai dower tentang bagusnya ini investasi, ini amanah, ini berkah, ini syariah. Dong, hepeng nak, gimana sih bisa investasi gitu ya? Mungkin balik ke situ. Ya, semoga menjawab Kak Dara. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mohon maaf ini suara saya terdengar, ini sinyal saya kayaknya khawatir agak kurang jelas. Oke, mungkin sebenarnya sudah cukup terjawab ya. Mungkin ini ada pertanyaan, saya balik lagi ke chat ya. Ini yang masih menyambung dengan yang fenomena FOMO ya, khususnya FOMO mengejar membeli emas. Nah, dijawab oleh Mbak Rizky nih. Nah, ini bagaimana dengan kondisi ekonomi saat ini, kemudian orang-orang banyak berburu emas begitu ya, Mbak Rizky. Nah, apakah membeli emas itu sudah, silakan Mbak Rizky. Oke, jadi ini kayaknya sinyalnya kayaknya di saya nih, kayak yang agak emang putus-putus nih kayaknya ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan suara saya Saya terdengar ulangi lagi, jelas Iya, ya. Mbak Ini Rizky. Mas, saya Mbak, kayak ini dengan beli emas sudah pas belum untuk mengamankan aset? Sudah, nah itu Mbak. Kira-kira is it the right way to save our asset? ya sip. Ini kalau nggak salah pertanyaan dari Cassandra ya, saya baca juga ya di kolom chat ya. Jadi kalau ada yang nanya, mana yang harus lebih dahulu kan investasi seperti emas atau buka usaha ya? Saya bilang tergantung dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau saya ditanya, mana dulu nih investasi atau buka usaha? Kalau saya pribadi, saya lebih investasi dulu. Karena buka usaha itu jujur nggak semudah membalikan telapak tangan. Banyak orang yang menggabungkan gini ya. Kenapa kita butuh dana darurat dan kadang harus benar-benar dipisahkan? Banyak orang yang tadi saya bilang nabung-nabung aja Karida. Begitu dia nabung, dia lihat di tabungannya misalnya ada 1 triliun gitu. Amin. Semoga yang hadir hari ini para Kartini tabungannya 1 triliun semua ya. Amin gitu ya. Nah, ketika dia usaha, maka dia berpikir, oh saya punya uang segini kok, keluar semua nih uangnya. Hingga dia lupa bahwa ternyata di depan, bulan depan ada kebutuhan tahunan seperti pajak, bayar daftar ulang sekolah anak. Akhirnya ini bercampur baur. Apalagi yang namanya usaha, ini ya beda. Antara usaha dengan dagang itu beda. Dagang dengan bisnis kan beda. Dagang itu kita menjual barang. Kalau bisnis kita lebih membangun sistem terlebih dahulu. Di mana kita berharap setelah nanti bisnis kita besar, kita lebih rileks. Bukan kalau dagang kan semakin banyak yang beli, kita semakin capek. Bahasanya, kalau saya ini open PO tentang Mustafa, mohon maaf, nggak bermaksud apapun. Kalau banyak yang pesan yang tadinya 5 kilo, wah sanggup saya nyerutin kentang gitu kan. Tiba-tiba pesanan sampai 100 kilo, karena niatnya dagang, tidak membangun bisnis, dengan kalimat-kalimat resep ya rahasia perusahaan dan segala macam itu, akhirnya saya lebih capek. Nah, jadi kalau ditanya hari ini, investasi dulu atau bangun usaha dulu, tergantung ilmunya sampai mana. Investasi yang terbaik itu adalah investasi yang paling kita mengerti, bukan yang paling banyak diminati. Jadi investasi itu adalah yang paling kita mengerti, bukan yang banyak diminati. Wah, hari ini minat semua reksadana pasar uang, yuk, hayu yuk, bareng-bareng yuk. Yang penting semuanya update status WhatsApp punya reksadana, aku juga. Enggak.
Meskipun hari ini kita punya 100 juta, tapi kita belum ada ilmunya, belum minat, ya stop dulu, santai dulu, tahan dulu. Gitu. Dengan usaha juga sama. Apakah ilmunya sudah cukup nih? Apakah nanti dengan usaha ini berapa sih batas dana kita ini bisa usaha maksimal? Contoh, kita punya 80 juta, di tabungan yang buat usaha cuma 20 juta. Ya udah, jangan keluar semua. Jadi kalau ditanyain hari ini, kalau saya lebih memilih investasi terlebih dahulu. Karena untuk membangun usaha tuh harus personal branding juga, membangun sistem juga. Nah, itu yang memang harus dipelajari seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Rizky atas jawabannya ya. Nah, dan sepertinya ini tadi pertanyaan terkait masih menjadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi kita pada hari ini. Mohon maaf sekali ini Bapak Ibu yang telah hadir, Mbak ya, yang sudah hadir di hari ini. Ini alhamdulillah antusiasmenya sangat besar pada hari ini. Lebih dari 100 partisipan, dan tadi 110 gitu ya tadi yang menghadiri acara ini. Nah, akan tetapi nih ya, sebelum kita tutup ya acara diskusi kita pada hari ini, saya meminta closing segmen dari kedua narasumber kita. Yang pertama saya persilakan kepada Mbak Nova Diana. Ya, kalau kita menyadari peran yang Allah titipkan begitu banyak kemuliaannya sebagai diri, sebagai ibu, sebagai istri gitu ya. Dan ini kita merupakan menjadi tiang negara. Peran kita ini nggak main-main. Pemahaman tentang keuangan menjadi hal yang sangat krusial karena itu fondasi untuk semua. Dari janin sampai kita berpulang kelak, kebutuhan keuangan mengikuti gitu. Jadi bukan hanya untuk profesi, teman-teman saya himbau untuk mengetahui lebih lanjut tentang belajar keuangan untuk diri sendiri dulu. Bisa ikutan berbagai kelas atau mungkin akses lagi berbagai sumber yang sudah ada. Karena satu hal yang saya yakini, pertanggungjawabannya kelak ini adalah dari mana kita berasal, itu punya tujuan atas mana kita jalankan. Bagaimana kita menjalankan perlu ilmunya. Untuk kembali kelak kita pertanggungjawabkan kepadanya. Perihal keuangan adalah perihal yang menjadi oksigen kehidupan. Karena mungkin ada yang ngomong uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang dan dia merupakan alat yang akan kita pertanggungjawabkan kelak kepada roh kita. Demikian dari saya kembalikan sama Anda. Oke, baik, terima kasih ya. Insya Allah. Nah, dengan demikian, dengan posisi segmen yang diberikan oleh dua narasumber kita, ya, Mbak Nova Diana dan juga Mbak Rizky, ya, pertama-tama kami akan mengucapkan terima kasih pada dua narasumber kita, dan tentunya ya semoga atas ilmu yang telah diberikan dan juga sharingnya ya barusan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik untuk narasumber kita ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi ya, Mbak Rizky dan juga Mbak Nova ya. Dan selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta AFSI ya yang telah berpartisipasi pada hari ini, dan semoga ya dengan diskusi kita pada hari ini tentunya akan membawa manfaat dan kita sendiri mudah-mudahan menjadi penggerak bagi upaya kita bersama-sama untuk mewujudkan Kartini Indonesia yang lebih melek finansial dan berdaya di era digital. Saya Rida Rosida, mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya dan jumpa lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Rida Rosida yang telah memandu sesi talk show dan juga tanya jawab. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Rizky dan juga Ibu Nova yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kita di webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, juga kami ucapkan terima kasih banyak telah berpartisipasi aktif sebagai peserta di diskusi yang penuh ilmu pada siang menuju sore hari ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara dari webinar nasional Asosiasi Fintech Syariah Indonesia AFSI spesial Hari Kartini dengan tema peran perempuan dalam literasi keuangan digital. Nah, tiba saatnya juga kita di penghujung kegiatan. Kami dari AFSI juga turut mengucapkan terima kasih kepada segenap dukungan dari Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank DKI Syariah, PWC, Bank Jago Syariah, Hak Association, dan Alibaba Cloud. Semoga wawasan yang kita peroleh hari ini dapat kita terapkan nantinya dalam berinteraksi langsung dengan layanan keuangan digital. Nah, peserta diharapkan dapat mengakses link absensi yang telah di-share oleh rekan-rekan panitia di kolom komentar, ya. Nah, adapun e-sertifikat nantinya akan dikirimkan H+7 melalui email yang didaftarkan.
Nah, ini juga dibantu oleh rekan-rekan panitia untuk bisa terlihat ya barcode daftar hadirnya. Jadi Ibu Bapak hadirin sekalian bisa langsung scan barcode-nya, nanti akan muncul akses menuju tautan daftar hadir. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram aksiofficial.id dan juga aksiakademipartner.id untuk update terkini tentang agenda aksi berikutnya dan juga informasi terbaru mengenai fintech syariah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rida, Bu Lifki, Bu Nova. Terima kasih Kanada, Ibu Rida, Ibu Terima Mulia. kasih Mbak Mahani, Terima kasih Mbak Nada, Bu Terima Mahani. kasih, Nova, miss you. Jazakallah khair, barakallahu Alis. fiikum. Barakallah. Insya Allah sampai ketemu hari Senin. Ini ya, insya Allah. Ya Terima Allah, kasih insya Mbak. Allah. Lanjut.